Pengantar kriptografi. Mesej atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plaintext atau teks-teks plaintext. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar bawah. Bagus juga ya. Terminologi pengirim sender, pihak yang mengirim pesan, penerima receive, pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh, pengirim Alice menerima sama dengan Bob. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram atau kriptogramme. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plaintext semula. Contohnya seperti di bawah ini. Ketika saya berjalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang melangkah menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Nalurinya mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Itu plaintext. Hypertext itu seperti gambar. Terminologi. Enkripsi, encryption, proses menyandingkan plaintext menjadi ciphertext. Nama lain encrypting. Deskripsi atau description, proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula. Nama lain deciphering. Notasi matematis, misal C sama dengan teks, P sama dengan plaintext. Fungsi enkripsi M memindahkan P ke C. Dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memindahkan C ke P. D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi syarat. D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Potito atau hidden atau secret, dan atau writing artinya secret writing. Dan definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan tinggi untuk menjaga rahasia pesan dengan cara menyembunyikan dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan message atau Schneier 1996. Algoritma kriptografi, archiver, aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Encoding vs decoding. Encoding transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau kode book, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup atau lookup
table untuk encoding dan decoding kode breaker, peran kode, atau untuk menemukan teks seperti gambar itu. Terminologi kunci. Oke. Kunci, parameter yang digunakan untuk transformasi, encripting, dan deciphering. Cek kekuatan kriptologi. Kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publik. Seperti ini, enkripsi dengan kunci enkripsi. EK dalam kurung P sama dengan C harus dipenuhi EK dalam kurung EK dalam kurung P sama dengan P. Enkripsi dalam kurung C sama dengan P. Kriptologi studi mengenai kriptologi dan kriptanalisis. Persamaan kriptologi dan kriptanalisis, keduanya sama menerjemahkan teks menjadi plain text. Berbeda kriptologi dan kriptanalis. Kriptologi bekerja legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Sejarah kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan seperti gambar. Sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipta berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Simetri kriptografi. Kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetrik, kunci privat, kunci rahasia, atau secret key. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Seperti ini. Contoh algoritma simetri. DES dalam kurung data encryption standar. RIJNL, Lovis, IDEA, Ghost, Serpent, R2, R4, RC5, dan lain sebagainya. Kriptografi kunci asimetrik kriptografi. Kunci enkripsi tidak sama dengan kunci deskripsi. Nama lain kriptografi kunci publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret key atau private key. Seperti simetri vs asimetrinya seperti ini. Simetri key algoritmanya seperti ini. Simetri key algoritmanya Iberchipper itu ya Chipper, Rookchipper, data encryption star DES, data encryption star RIS. Chaser chipper halografi, sandi chaser akan digeser, kode chaser Chaser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf teks terkait teks digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma chipper substitusi merupakan konsep perisahan huruf dan modul 26. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sama dengan dalam dengan maka mod 26 dengan
besar chipper itu ini Wegener chipper adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Belaso. Beliau menuliskan metode tersebut pada bukunya yang berjudul Chiffrealsi Giovanni Battista Belaso pada tahun 1553. Nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vigenère. Nama Vigenère diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode auto-chipper, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Belaso. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangka yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci berbahasa. Kombinasi keduanya akan menghasilkan chipper pada bit dan kolom. Tabelnya seperti ini. Cara kerja fingerchipper. Langkah awal adalah tulis plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antara kata ini untuk mempersulit orang untuk mendebak dari plain text tersebut. Contoh plain text: belajar merekayasa internet dengan menghilangkan spasi. Belajar rekayasa internet. Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh key Telkom. Susun plain text dengan berbagai berikut. Contohnya itu seperti gambar ini. Dengan menggunakan tabel Wegener, maka kita akan menghasilkan hasil chipper text sebagai berikut. Ini hasilnya bagi teks Telkom, tema U if XMK EU V O U O K T W K S B F X V X O H. Contoh aplikasi simulasi fingerchipper menggunakan metode seperti ini. Data standar DES memakai IBM tahun 1992 berdasarkan pada algoritma Oliver yang dibuat oleh Host Faisal, disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian dilakukan oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis chipper blok. DES berfungsi pada ukuran blok 64 bit. Panjang setiap kanal 64 bit sesuai ukuran blok, tapi hanya 6 bit yang dipakai. Detik blok plain text yang tidak 16 putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 54 bit bangkit dari kunci eksternal setiap mengalami permutasi awal atau IP 16 putaran NC pairing dan versi pemutaran awal IP1. Lihat gambar 91 dan ini pembangkit kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal K2 titik K16 dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Bila kunci ini implementasi DES sudah diimplementasikan bentuk keras dan perangkat keras diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengekspresikan 16,8 juta blok atau
gigabit per detik. Implementasi DES kira-kira pangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32 blok per detik atau komputer mainframe DM 3090. Menandaes ditekan oleh kunci. Panjang kunci harddisk hanya 64 bit, tetapi dipakainya 56 bit. Dan awal kunci usaha IBM adalah 128 bit, tetapi atas NSA hanya kunci diperkecil menjadi 54 bit, tetapi dengan panjang kunci 56 bit terdapat 256 atau 70.0.337.937.936 kemungkinan kunci. Jika serangan eksklusif cache dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFF merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara eksklusif. Search key dengan biaya $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFF dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Type data enkripsi standar 3D. 3D Straight Data merupakan salah satu algoritma simetrik kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyajikan data. Proses yang dilakukan dalam penyajian datanya yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3D adalah suatu algoritma pembangun dari algoritma DES, data enkripsi standar. Perbedaan DES dengan 3D terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 54 bit, sedangkan pada 3D menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit, masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3D, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, Q1, Q2, Q3, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama, Q1, Q2, dan 3 K sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3D terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka pengguna algoritma 3D dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. DES itu seperti ini. Strip DES encryption seperti ini. Seperti ini. Asymmetric key algoritmanya itu seperti ini. Dan akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirim kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik ataupun internet sangat tidak aman. Karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Kriptografi kunci harus asimetri muncul pada tahun 1976, maka pertama kali kriptografi kunci publik ditulis oleh Nick Hellman, ilmuwan dari Stanford University di IEEE, judul makalah New Deception Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Konsep asimetri algoritma kriptografi kunci asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk mengekspresi pesan, kunci privat untuk mendeskripsi pesan. E dalam kurung M sama dengan C dan DD dalam kurung C sama dengan M. Seperti gambar ini.
lihat kunci aktif konsep asimetris algoritma kriptografi kunci publik di dasar fakta. Pertama, komposisi dan enkripsi atau deskripsi akan dilakukan secara komputasi tidak mungkin atau invisible menurunkan kunci privat D bila diketahui publik E. Konsep asimetri algoritma kembang sepasang kunci kriptografi kunci publik berdasarkan pada soal integer klasik sebagai berikut. Faktor A diberikan dengan bulat n, faktor n menjadi faktornya contoh 10 sama dengan 2 kali 5, 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5, 25 2 6 1 sama dengan 41 kali 61 kali 101, 213 dikurang 1 dengan 3.391 dikali 23.219 dikali 65.993 kali 1.868.569 dikali 10,618132 besar n makin sulit memfaktorkan, butuh waktu sangat lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini yaitu SA, logaritma diskrit. Temukan x demikian sehingga ax sama dengan b dan kurun mod n sulit dihitung. Contoh, jika 3x sama dengan 15 mod 17 maka x sama dengan 6. Semakin besar a, b, dan n semakin sulit memfaktorkan, butuh waktu lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini Gamal DSA catatan. Soal algoritma deskripsi adalah kembalikan di persoalan pangkatan modular ax mod n, mudah dihitung. Grafik kunci simetri vs kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci simetri: proses inskripsi atau deskripsi membutuhkan waktu yang singkat, ukuran kunci simetri relatif pendek, autentikasi pengiriman langsung diketahui oleh ciptex yang diterima karena kuncinya diketahui oleh pengiriman dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi kunci simetri harus dikirim melalui saluran antar entitas yang berkomunikasi harus menjaga kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin spesifikasi. Kriptografi kunci simetris, kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci publik: hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaan oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Terkadang kebutuhan pengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Pesan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberikan tanda tangan digital pada pesan. Kelemahan kriptografi kunci publik itu ya dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena inskripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar melibatkan operasi pangkatan yang besar. Ukuran teks lebih besar dari 4 kali ukuran plain text. Ukuran kecil relatif lebih besar daripada ukuran kecil simetri. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada kunci simetri karena
Kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang. Mencetak tidak diberikan informasi mengidentifikasi pengguna. Ada algoritma publik yang lebih aman atau sama seperti blok jebar. Perubahan algoritma berdasarkan keamanannya pada sumbernya memecahkan persoalan aritmetik, pemfaktoran, logaritmik, dan sebagainya yang menjadi dasar pengembangan kunci aplikasi kriptografi. Kunci publik meskipun masih berusia relatif mudah dibandingkan dengan algoritma simetrik, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Tentang enkripsi atau deskripsi algoritma RSA, Rabin, Al-Gamal. Yang kedua, digital signature, tujuan membuktikan otoritas pesan untuk pengirim. Algoritma RSA, Al-Gamal, DSA, GOS. Tekan kunci KS Cheng, tujuan pertukaran simetri. Algoritma di Hellman. Ron Samuel et Lehman atau RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibeli 3 kali dari MIT tahun 1976, yaitu R.S. Adi, S. Hamir, dan Leonard Adleman. Mendasarkan proses enkripsi deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmetika modulo. Kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum sehingga dinamakan juga kunci publik, namun kunci untuk deskripsi rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa bilangan prima sama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi suatu prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataan, faktorkan bilangan prima menjadi faktor primanya benar pekerjaan mudah. Belum ada algoritma secara efisien yang melakukan faktoran tersebut. Semakin besar bilangan primanya, maka semakin sulit pula faktorannya. Semakin sulit faktorannya, semakin kuat pula algoritma RS. Seperti gambar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.